Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Pasalnya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai, api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usia itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa,
ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. 956. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung, dan Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan
dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Father, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak terkasih dalam Tuhan, Salam. Tuhan berkati. Amin. Hari ini gereja merayakan pesta Tuhan kita yang menampakkan kemuliaannya. Dengan gambaran ini, ajakannya adalah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, semoga apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak hanya penghuni surga kerajaan Allah yang ada di sekitar Allah. Kalau kita berbicara tentang malaikat, maka dalam gereja Katolik ada 9 malaikat. 2 itu kerubim dan serafim, dan yang paling terakhir itu adalah malaikat agung dan malaikat pelindung. Sudah 4 saya sebutkan, 5 yang lain silakan menjadi tugas kita. Lalu ada para kudus, dan yang terakhir adalah segala bangsa. Kalau kita bicara bangsa, ya orang Indonesia termasuk. Segala suku, nah ini juga termasuk Lumbeve, ya. Lumbeve, ya. Dan bahasa, mengabdi kepada Allah. Semoga kita masuk dalam bagian itu. Tapi saya baik saja katakan, ya itu. Ya. Nah, dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Tuhan mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid. 9 murid yang lain ini di mana? Ya. Ya. Kenapa hanya 3 yang dibawa oleh Tuhan? Saya juga tidak tahu dan tidak baik mereka-reka. Ya. Ya. Tetapi dalam perjalanan harus kita katakan begini: 4 murid Tuhan adalah penjala ikan, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan satunya yang di depan. Kenapa tunduk-tunduk semua? Satunya adalah Andreas, ya, dengan uang, cari-cari uang. Yang lainnya itu, ya saya kurang cari, mohon maaf, ya. Tetapi ada gambaran di situ bahwa mereka juga punya kesibukan, mereka juga punya masalah, mereka juga punya tantangan, mereka juga punya pekerjaan, dan mereka punya alasan-alasan untuk kemudian tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya mau katakan lebih agak sedikit, Petrus punya istri. Bagaimana itu bahasa mertua? Coba beritahu saya. Bagaimana itu bahasa mertua? Kalau dia suami, maka dia pasti punya istri. Kalau dia istri, maka pasti dia punya suami. Kecuali dato mertua apa dah sebut. Ya. Jadi itu saja bisa menjadi hambatan, bisa menjadi rintangan, bisa menjadi tantangan buat Petrus untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Keliling jauh sekali, ya, mewartakan tentang kasih Tuhan. Belum lagi kalau dia bagaimana, apa keluhannya?
sakit di bagian samping dok, telinga ya. Iya. Terus apa? Ini minum paracetamol. Siapa yang tahu? Uang itu gampang, uang itu mudah. Ya. Dan kemudian meninggalkan yang mudah seperti itu, gampang seperti itu. Siapa mau tinggalkan 20 juta satu kali? Mohon maaf, ini pastor cerita uang lagi. Siapa mau tinggalkan itu? Seniman. Ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga para ilmuwan semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya dalam pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita. Ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang ada di sini, bantulah kami untuk menjadi manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus dan mempunyai tekad untuk memperbaharui dunia sehingga menjadi tempat bagi semua orang menikmati keadilan dan kebebasan sambil belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan telah memancar dari wajah Putra-Mu. Semoga terang bersinar dalam hati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari
Sampai